Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Uca Nazira. Saya dari kelas G1 Program Studi Teknologi Informasi dengan NPM 2209020281. Kali ini saya akan menjelaskan apa itu Unified Modeling Language atau biasa disingkat dengan UML. Berikut penjelasannya. Apa itu UML? Jadi UML itu kepanjangan dari Unified Modeling Language, merupakan suatu metode dalam pemodelan secara visual yang digunakan sebagai sarana perancangan sistem yang berorientasi objek. Awal mulanya UML diciptakan oleh Object Management Group dengan versi awal 1.0 pada bulan Januari tahun 1997. UML juga dapat didefinisikan sebagai suatu bahasa standar visualisasi, perancangan, dan pendokumentasian sistem atau dikenal juga sebagai bahasa standar penulisan blueprint pada software. UML juga diharapkan mampu untuk mempermudah dan pengembangan perangkat lunak atau rekayasa perangkat lunak yang disingkat biasa menjadi RPL, serta memenuhi semua kebutuhan pengguna sistem secara efektif, lengkap, dan tepat. Hal itu termasuk faktor-faktor scalability, robustness, security, dan sebagainya. Berikutnya ada manfaat dari UML. Jadi yang pertama itu manfaatnya adalah dapat memberikan bahasa pemodelan visual atau gambar kepada para pengguna dari berbagai macam pemrograman maupun proses umum rekayasa. Yang kedua ada menyatukan informasi-informasi terbaik yang ada dalam pemodelan tersebut. Dan yang ketiga, memberikan suatu gambaran model atau sebagai bahasa pemodelan visual yang ekspresif dalam pengembangan sistem. Yang keempat, tidak hanya menggambarkan model sistem software saja, namun dapat memodelkan sistem berorientasi objek. Juga mempermudah pengguna untuk membaca sistem. Yang terakhir, manfaat UML itu adalah berguna sebagai blueprint dan jelas ini nantinya menjelaskan informasi yang lebih detail dalam perancangan berupa coding suatu program. Use case diagram. Jadi use case diagram adalah suatu jenis dari diagram Unified Modeling Language atau UML yang sebelumnya sudah dijelaskan. Nah, use case ini menggambarkan hubungan interaksi antara sistem dan aktor. Use case dapat mendeskripsikan tipe interaksi antara si pengguna sistem dengan sistemnya. Juga use case ini merupakan suatu yang mudah dipelajari. Juga langkah awal untuk melakukan pemodelan perlu adanya suatu diagram yang mampu menjabarkan aksi aktor dengan aksi dalam sistem itu sendiri. Seperti yang terdapat pada use case. Berikut merupakan penjelasan dari simbol-simbol dari use case diagram. Yang pertama ada aktor. Dia berbentuk seperti manusia yang menspesifikasikan himpunan peran yang pengguna mainkan ketika berinteraksi dengan use case. Dan yang kedua ada include dengan arah panah ke arah kanan, mengspesifikasikan bahwa use case tersebut merupakan sumber secara eksplisit. Yang ketiga ada extend. Nah, ini panah yang menuju ke arah kiri. Jadi extend ini mengartikan bahwa use case target memperluas perilaku dari use case sumber pada suatu titik yang diberikan. Yang keempat ada garis yang biasa dinamakan association. Nah, ini tuh mengartikan apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek yang lainnya. Misalnya aktor dipakaikan association diarahkan ke use case. Nah, yang kelima ada sistem. Sistem ini berbentuk persegi panjang ke bawah, mengspesifikasikan paket yang menampilkan sistem secara terbatas. Yang keenam ada use case yang berbentuk oval. Ini mendeskripsikan
dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Ini merupakan contoh dari use case diagram. Jadi contoh dari use case diagram itu ada di seperti contohnya bank ATM, sistem bank ATM, yaitu di mana ada customer, ATM teknisian, dan bank, dan ini yang biasa disebut dengan aktor. Nah, dari customer ke bank itu ada check balance, deposit funds, withdraw cash, dan transfer funds. Sedangkan teknisi ATM menuju ke bank itu berisikan maintenance atau perbaikan, juga repair. Selanjutnya ada activity diagram. Jadi activity diagram atau dalam bahasa Indonesia biasanya berarti diagram aktivitas. Nah, ini merupakan sebuah diagram yang dapat memodelkan berbagai proses yang terjadi pada sistem. Seperti layaknya runtutan proses berjalannya suatu sistem dan digambarkan secara vertikal. Nah, activity diagram adalah salah satu contoh dari diagram merupakan salah satu contoh diagram dari UML dalam pengembangan dari use case yang sebelumnya sudah dijelaskan. Simbol activity diagram. Jadi yang pertama itu ada status awal yang berbentuk lingkaran hitam seperti ini. Jadi maksudnya dari status awal itu merupakan aktivitas sistem sebuah diagram. Aktivitas memiliki sebuah status awal. Jadi suatu sistem diawali dengan status awal seperti ini. Yang selanjutnya ada aktivitas. Nah, aktivitas ini berbentuk seperti ini. Maksudnya aktivitas ini adalah aktivitas yang dilakukan sistem. Jadi aktivitas yang biasanya diawali dengan kata kerja. Berikutnya ada percabangan atau decision, berbentuk seperti ketupat. Nah, maksudnya ini adalah asosiasi percabangan di mana jika ada pilihan aktivitas lebih dari satu. Selanjutnya ada penggabungan atau join. Nah, maksud dari penggabungan atau join ini adalah asosiasi penggabungan di mana lebih dari satu aktivitas digabungkan menjadi satu. Selanjutnya ada status akhir. Nah, status akhir ini bentuknya sama seperti status awal, cuman bedanya sini ada lingkaran tipis. Nah, maksud dari status akhir ini adalah status akhir yang dilakukan sistem. Sebuah diagram aktivitas memiliki sebuah status akhir. Jadi ada yang awalan, ada yang akhir. Selanjutnya ada swimlane. Nah, swimlane ini memisahkan organisasi bisnis yang bertanggung jawab terhadap aktivitas yang terjadi. Selanjutnya ada fork. Jadi fork ini digunakan menunjukkan kegiatan yang dilakukan secara paralel. Selanjutnya yang terakhir ada join. Jadi join ini digunakan untuk menunjukkan kegiatan yang digabungkan. Selanjutnya ada contoh dari activity diagram. Nah, ini merupakan sistem pengiriman paket TV Kilat Jaya. Ada pelanggan, ada penerima, dan sistem. Nah, yang kayak tadi dijelaskan sebelumnya, ini merupakan status awal yang kemudian ke arah buka website dahulu, baru muncullah tampilan halaman website, kemudian memilih menu tracking paket, terus tampilkan halaman tracking paketnya, kemudian memasukkan nomor resi paket. Yang selanjutnya adalah cek data paket. Setelah dicek datanya sudah sesuai atau tidak. Kalau tidak, maka kembali ke tampilkan halaman tracking paket. Kalau iya, berarti tampilkan data paket dan rute tracking. Selanjutnya status akhir. Berikut ini ada kelas diagram. Jadi kelas diagram disebut jenis diagram struktur karena menggambarkan apa yang harus ada dalam sistem yang dimodelkan dengan berbagai komponen. Berbagai komponen tersebut dapat mewakili kelas yang akan diprogram, objek utama atau interaksi antara kelas dan objek. Kelas sendiri merupakan istilah yang mendeskripsikan sekelompok objek yang semuanya memiliki peran serupa dalam sistem. Sekelompok objek ini terdiri atas fitur struktural yang mendefinisikan apa yang diketahui kelas dan fitur operasional yang mendefinisikan
apa yang bisa dilakukan oleh kelas tersebut. Berikutnya ada simbol kelas diagram. Jadi yang pertama itu ada gambar garis atau yang namanya generalization. Jadi generalization ini merupakan hubungan di mana objek anak atau descendants berbagi perilaku dan struktur data dari objek yang ada di atasnya, objek induk atau ancestor. Yang kedua ada gambar ketupat, yaitu yang dinamakan Neri association. Jadi Neri association itu upaya menghindari objek asosiasi dengan lebih dari 2 objek. Yang ketiga ada kelas. Nah, kelas itu berbentuk seperti ini. Jadi kelas itu merupakan himpunan dari objek-objek yang berbagi atribut serta operasi yang sama. Yang keempat ada bentuk oval dengan garis putus-putus yang dinamakan collaboration. Jadi keterangan itu adalah deskripsi dari urutan aksi-aksi yang ditampilkan sistem yang menghasilkan suatu hasil yang terukur bagi suatu aktor. Yang kelima ada garis putus-putus dan panah ke arah kiri yang dinamakan realization atau operasi yang benar-benar dilakukan oleh suatu objek. Yang keenam ada dependensi, dia itu berbentuk garis panah putus-putus dan yang mengarah ke arah kanan, di mana hubungan perubahan yang terjadi pada suatu elemen mandiri atau independen akan mempengaruhi elemen yang bergantung padanya, elemen yang tidak mandiri. Yang ketujuh ada garis lagi. Nah, ini juga namanya association. Apa yang menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Jadi dia itu menghubungkan antara objek satu dengan objek lainnya. Berikutnya ada contoh kelas diagram. Nah, ini merupakan contoh dari sistem perpustakaan. Ini ada anggota, pinjam buku, petugas, buku asing, dan buku lokal. Ini merupakan atribut-atributnya. Dan seperti inilah contoh dari kelas diagram. Dan ini tanda panah harus sesuai urutan agar jelas. Pertama itu adalah anggota pinjam buku. Kemudian petugas mengupdate data dari anggota yang meminjam buku ini. Kemudian dari pinjam buku ini mengarah ke arah buku-buku yang ingin dipinjam oleh anggota. Kemudian ada 2 jenis buku, yaitu ada buku asing dan buku lokal. Nah, ini tuh yang dipinjam itu buku asing atau buku lokal. Yang terakhir adalah beberapa software yang disarankan untuk pembuatan diagram, yaitu seperti ada Draw.io dan Microsoft Visio. Bisa digunakan juga software lainnya yang mendukung. Sekian dari penjelasan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.